staf pendidik dari SMB ABD Negeri Kedung Ganda. Saya Afifah Riyade dari SMA Negeri Taruna Nawa Jawa Timur. Dan saya Nina Solehatin Aini, guru di SD Islam Terpadu Mutiara Hati, Kota Malang. Kami calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kota Malang yang akan menampilkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Agi. Salam Nina. Selamat pagi Bu Agi. Bagaimana kabarnya Bu Agi? Alhamdulillah luar biasa Bu Nina. Alhamdulillah ya sehat. Baik Bu Agi, saya senang hari ini bertemu dengan Bu Agi, yaitu untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Agi nanti. Nah jadi saya ingin memberikan dukungan dulu kepada Bu Agi. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Agi untuk ketika nanti coaching. Itu baik Bu Agi. Yang pertama Bu Agi, untuk kemampuan apa yang Bu Agi nanti ingin tingkatkan Bu Agi? Baik Bu Nina, kalau dalam coaching itu ada beberapa kompetensi Bu Nina. Jadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah untuk semuanya ini harapannya pengen saya tingkatkan semua Bu Nina. Tapi seperti yang pengen saya didik adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu seperti itu Bu Nina. Jadi hanya pertanyaan berbobot ya. Kemudian bagian mana yang ingin Bu Agi fokuskan ketika nanti pada observasi? Nah, saya berharap Ibu Nina bahwa jenengan nanti bisa mengamati saya saat proses bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena kan itu yang ingin saya kembangkan Bu Nina. Saya menganggap sepertinya saya masih jauh sekali untuk bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga mungkin nanti Bu Nina bisa membantu saya dalam pengamatan ketika saya memberikan pertanyaan. Baik Bu Agi, sudah saya catat nih. Kemudian bagaimana menurut Bu Agi nanti sejauh mana tingkat kemampuan Bu Agi dalam hal ini? Terkait dengan bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot itu gitu. Kalau saya lihat masih sangat kurang gitu. Jadi masih perlu sangat dikembangkan. Mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan gitu. Tapi saya rasa masih belum berbobot gitu loh Bu Nina. Makanya ingin saya kembangkan gitu. Iya. Baik Bu Agi, saya paham. Kemudian yang terakhir, harapan Bu Agi dari observasi nanti seperti apa? Harapannya melalui proses coaching ini Bu Nina bisa mengamati saya terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Nah kemudian semoga juga saya berharap coachingnya nanti bisa terbantu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dia bisa menemukan solusi dari masalahnya. Jadi melalui proses coaching seperti itu Bu Nina. Oh, baik Bu Agi, insya Allah saya akan membantu Bu Agi untuk nanti ketika proses coaching ya. Iya betul. Baik Bu Agi, sudah siap ya untuk observasi, untuk diobservasi ya? Iya siap. Selamat pagi Bu Vina. Selamat pagi Bu Agi. Gimana kabarnya Bu Vina? Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini. Alhamdulillah, sangat cerah sekali ya Bu Vina ya. Cerah sekali. Iya Bu Vina. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya Bu. Jadi kita bisa bertemu untuk melaksanakan coaching sesuai dari yang kemarin sempat kita rencanakan ya Bu Vina ya. Nah tapi sebelum itu kita sepakati dulu Bu Vina. Jadi coaching ini kan kita nanti ngobrol. Terus kemudian harapannya memang Bu Vina bisa menemukan masalah atau kendala yang Bu Vina hadapi begitu. Tapi saya pengen tanya dulu nih, harapannya Bu Vina melalui proses coaching ini tujuannya apa ya? Tujuannya saya bisa menguatkan pilihan-pilihan yang
meningkatkan partisipasi orang tua dan melalui kegiatan ini bahwa ini pilihan yang terbaik yang bisa saya ambil gitu. Jadi saya perlu teman ataupun rekan kerja yang memberikan saya penguatan secara positif terhadap pilihan-pilihan yang sudah saya ambil ataupun pilihan yang sudah saya siapkan untuk membangun partisipasi orang tua. Oke, baik. Jadi harapannya sepanjang proses coaching ini adalah Bu Vina ingin dibantu nggih untuk menemukan solusi bagaimana membangun partisipasi orang tua murid begitu. Baik, mungkin bisa diceritakan Bu Vina partisipasi murid selama ini atau mungkin apa sih sebetulnya yang menjadi kendala Bu Vina begitu. Oke, memang partisipasi dalam partisipasi orang tua dalam penyelenggaraan program sekolah ya, misalkan saya kasih contoh aja ya yang memberikan dampak langsung. Misalkan pada saat sekolah mengundang orang tua, ini kehadiran orang tua itu minim sekali. Kita kan punya siswa 70-an yang mungkin 25 kan kurang dari separuhnya. Terus yang terakhir kemarin yang menjadi ini dikuatkan lagi, kemarin itu sekolah kami itu menyelenggarakan gelar karya puncak tema proyek P5. Nah, kami kan sudah mempersiapkan proyek yang dibuat sama anak-anak bersama dengan wali kelasnya masing-masing. Nah, kami juga mengundang orang tua yang harapannya orang tua itu merasa bangga bahwa anak-anak itu menyiapkan proyek ini, hasilnya, produknya ditunjukkan ke orang tua. Dan kehadirannya pun juga masih minim, diundang 70 siswa, 70 wali siswa yang hadir ya tetap 25. Wah, Jadi kan sayang sekali ya, padahal kami itu berupaya ingin menunjukkan bahwa potensi putra putrinya terhadap orang tua yang sejauh ini melalui proses belajar mereka bisa menghasilkan produk yang begitu luar biasa yang bisa ditampilkan ke orang tua, ditunjukkan ke orang tua, namun orang tua yang minat untuk kehadiran ke sekolah itu masih kurang. Nah, itu loh yang menjadi gongnya saya itu harus perlu nih dikuatkan lagi nih partisipasi orang tua biar anak-anak proses belajarnya dalam menghasilkan produk apapun itu juga lebih bersemangat, karena anak-anak yang pasti kan kita kalau punya anak sekolah kan pengennya kan iso apa ya, anak-anak di sekolah itu dapatnya apa, bisanya apa, diberikan orang tua bahwa anak-anak itu di sini juga belajar, proses belajar. Nah, ini loh produk yang bisa dihasilkan oleh anak-anak. gitu. Jadi sebelumnya yang menjadi dianggap sebagai kendala oleh Bu Vina karena memang kenyataannya ketika sekolah itu mengadakan seperti P5 begitu ternyata kehadirannya malah tidak ada 50% ya Bu Vina ya. 50%. Oke, baik. Sosialisasi, kita sekolah kan punya program sosialisasi, program sekolah itu juga yang hadir ya minim, mentok tuh 25 orang itu sudah alhamdulillah. Kurang dari 50%. Baik. Ya, itu memang menjadi evaluasi dari sekolah untuk bagaimana ini meningkatkan partisipasi orang tua. Baik. Nah, jadi Bu Vina tadi sudah menyampaikan begitu ya. Kalau dilihat tadi kan dari kendala yang dialami Bu Vina sebetulnya juga sudah ada solusi yang pernah dicoba begitu ya. Tapi ternyata kan kurang efektif begitu. Nah, misalnya nih saya skala begitu ya Bu Vina ya. Misalnya saya skala dari 1 sampai 10, kira-kira nih posisi Bu Vina dalam mengatasi masalah ini atau masalah ini untuk bisa diterentaskan itu di posisi berapa? Di skala berapa? Saat ini sebelum ada solusi tambahan lagi ya, 5. Skala 5, masih 50-50 ya Bu Vina ya. Masih ada PR 5 lagi ya istilahnya Bu Vina begitu ya. Ya, tahapannya nanti kepingin 8 lah, kan memang proses ya. Oh, iya. Nggak mungkin saya harus dari 5 mencapai 10. Syukur-syukur itu bisa tercapai. Kalau nggak tercapai ya proses step by stepnya 8 itu dulu, 8 dulu baru 9. Kalau 10 itu terlalu sempurna. Iya. Tapi paling nggak perubahan meskipun naik step 1 pun udah alhamdulillah begitu ya Bu Vina. Sudah ada tahapan yang kami lalui untuk mencapai peningkatan dari 5 ke 6 ke 7 itu. Baik. Jadi tadi Bu Vina kan sudah bilang kalau di posisi 5 berarti kan masih ada posisi 5 lagi lah paling enggak atau mungkin 2 atau 3 gitu yang masih bisa diraih begitu. Bagaimana Bu Vina bisa menilai seperti itu? Kok bisa sih dikatakan di posisi 5? Berarti kan Bu Vina ada latar belakangnya ya. Apakah dirasa solusinya kurang
solutif atau bagaimana begitu? Mungkin ya karena dari sekian banyak kita evaluasi, kegiatan-kegiatan sekolah kita memang diadakan di hari efektif, dan latar belakang dari sekolah kita kan juga memiliki latar belakang ekonominya kan menengah ke bawah. Jadi saya rasa orang tua dari siswa ini lebih prioritas untuk kerja ya. Ya apa jelas anak nanti aja dulu, pokoknya prioritasnya kerja sih. Apalagi kan kalau hari efektif kan ujungnya mungkin sulit. Nah, coba nih kita akan mengevaluasi dari waktunya. Kita evaluasi dari waktunya. Kalau kemarin biasanya kita menyelenggarakan kegiatannya di hari-hari efektif, coba kita masih mencoba ya Bu Agi ya, dilaksanakan di Sabtu. Kegiatan Sabtu kan banyak yang libur. Nah, bisa nggak ini partisipasi orang tua, kehadirannya itu meningkat nggak kalau kegiatan sosialisasi, pendengaran event sekolah dilaksanakan di hari Sabtu misalkan, itu kan banyak yang sudah libur kerjanya. Kita coba itu. Oke, baik. Jadi Bu Vina sudah ada opsi ya untuk paling nggak meningkatkan partisipasi orang tua siswa ketika rapat begitu dengan mencoba di hari non efektif begitu ya. Baik. Nah, kemudian potensi apa yang mungkin Bu Vina atau mungkin rekan-rekan di sekolah, kalau ini kan saya katakan masalah di sekolah juga ya Bu Vina ya, potensi dan kekuatan apa yang mungkin bisa dimiliki oleh Bu Vina dalam menjalankan itu? Potensi yang pasti ya, kita punya sumber daya manusia, terutama guru-gurunya di sini sudah jauh lebih mumpuni ya, kalau saya rasa ya. Bapak ibu guru di sini, baik pendidik maupun tenaga kependidikan itu memiliki integritas ke lembaga itu baik sekali. Nah, itu termasuk salah satu sumber potensi yang kami bisa tonjolkan. Yang pertama itu. Yang kedua, program-program kami itu kami selenggarakan berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya anak-anak. Jadi setiap tahun ini kami kan menyusun nih kegiatan sekolah dari awal tahun sampai akhir tahun, anak-anak ini dalam 12 bulan ini mau ngapain aja itu sudah ada. Nah, kita nanti coba dari potensi yang sudah ada, kita lebih menguatkan lagi, menggandeng salah satu, kami sudah menggandeng komite. Nah, kita kuatkan lagi nih komite untuk berpartisipasi menyusun kegiatan sekolah, terutama untuk kegiatan siswa. Oke, mantap. Jadi panjenengan sebenarnya punya potensi ya dari guru-guru yang aktif, kemudian juga komite ini sebenarnya juga ada, bisa digandeng untuk itu begitu. Nah, ketika Bu Vina sudah punya rencana itu dan tahu potensinya di situ, jadi semakin menguatkan untuk melaksanakan ya Bu Vina ya. Tapi yang namanya rencana kan hanya sebagai wacana ya jika tidak dilaksanakan. Nah, pertanyaannya adalah rencana Bu Vina ini kira-kira akan dilaksanakan kapan? Insya Allah karena ini kan sudah akhir tahun ya. Nah, ini proses proses dalam rangka menyusun rencana kegiatan untuk tahun depan. Nah, ini kita bisa mulai untuk menggandeng komite menyusun kegiatannya selama 1 tahun ke depan, yang mana setidaknya komite itu memberikan rekomendasi nih, anak saya untuk bulan ini kegiatannya ngapain, bulan Februari ngapain, Maret ngapain ya kan. Tapi tetap sekolah yang menentukan anggaran pembiayaannya. Namun kalau kita dapat referensi dari orang tua kan itu jauh lebih baik, karena kan kami bisa variasi kegiatannya juga beragam, terus hal-hal yang bisa dipetik ataupun yang didapat dari anak-anak belajar, proses belajar pada saat melaksanakan itu juga beragam. Nah, kita ingin orang tua terutama di komite ini untuk menyusun kegiatan siswa selama 1 tahun ke depan. Syukur-syukur 1 tahun penuh itu sudah ada listnya. Tapi kalau seandainya mepet ya 6 bulan ke depan aja lah sudah. Baik, jadi idealnya Bu Vina berharap bahwa orang tua ini bisa diajak untuk membuat program selama setahun ya. Tapi kalau misalnya 6 bulan setengah tahun anggaran ya tidak apa-apa begitu, itu sudah luar biasa. Baik, itu mungkin dilaksanakan Januari ya Bu Vina atau Desember ini? Penyusunannya kan mulai bulan ini. Oh iya. Terus nanti eksekusinya kita lihat di bulan Januari apakah sudah selesai atau setidaknya rancangan kegiatan 6 bulan ini sudah dapat apa. Oke, mantap. Berarti jenengan sudah punya rencana bahwa
akan dilaksanakan mulai Desember ini, tetapi nanti eksekusi untuk melihat apakah benar-benar PR kepada gandengan ke orang tua ini kelihatannya di Januari begitu ya Bu Vina. Oke, baik, Jenazah sudah punya rencana. Nah, selanjutnya adalah bagaimana Bu Vina bisa menjaga komitmen Bu Vina dalam merencanakan untuk melaksanakan ini. Komitmen itu pasti ya, yang pasti kita selalu saling mengingatkan ke komite. Komite dibentuk itu sebagai orang ataupun organisasi yang membersamai sekolah ya, terutama lembaga pendidikan untuk mengawal bahwa program-program anak-anak ini dilaksanakan secara tepat dan efektif. Nah, kalau komitmen dari komite aja belum utuh, nah itu termasuk gagal ya. Jadi kami ini memastikan komite sendiri memiliki komitmen yang kuat untuk membersamai anak-anak, mengawal sekolah, untuk menyelenggarakan program ataupun pendidikan bagi anak-anaknya secara tepat dan efektif, terutama di penyerapan pembiayaan ya. Itu komite menjadi kontrol utama dari sudut pandang saya gitu. Jadi komitmen sendiri komitmen dari komite sendiri itu harus sudah jelas. Jadi kalau komite sudah memiliki komitmen, otomatis nanti imbasnya ke sekolah. Betul, baik. Jadi cara Bu Vina menjaga komitmennya adalah dengan menggandeng dan juga sering mengingatkan komite ya, bagaimana kembali ke kita, memastikan untuk kembali ke jalannya. Ayo komite, komitmenmu ya apa ya ke sekolah. Oke. Sering komunikasi ya, komunikasi yang dibangun secara efektif terus berkesinambungan, saya rasa itu menjadi solusi. Kalau walaupun kita setiap hari ketemu, tapi kalau nggak pernah diskusi, komunikasi, yang nggak akan ketemu komitmen yang selaras sama sekolah gitu. Oke, mantap. Jadi dengan menilainya adalah ya dengan menjalin komunikasi itulah yang bisa menjadikan komitmen juga untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan Bu Vina. Oke, baik Bu Vina. Tadi kita sudah berbicara terkait apa yang menjadi kendala Bu Vina. Kemudian Bu Vina juga sudah menceritakan upaya apa yang sudah dilakukan, ternyata masih belum efektif karena skala 5 ya Bu Vina ya. Kemudian kita sama-sama merenungi istilahnya dan menemukan rencana baru. Nah, mungkin itu saja Bu Vina dari percakapan kita ini, karena Bu Vina juga sudah merencanakan rencana tadi. Harapannya semoga itu betul-betul dilaksanakan ya Bu Vina ya. Amin. Nah, mungkin nanti karena tadi rencananya adalah Desember dan Januari, mungkin kita bisa bertemu lagi di sekitar awal Februari. Melihat benar-benar dilaksanakan apa tidak dari hasil coaching ini begitu. Jadi untuk bisa menentukan tidak lanjut hasil coaching selanjutnya begitu. Oke, baik Bu Vina, terima kasih banyak karena panjenengan sudah kooperatif banget, nampak juga ingin istilahnya benar-benar menyelesaikan ini sehingga solusinya pun juga panjenengan bisa menemukan sendiri begitu ya. Baik, mungkin pertemuan kita dicukupkan sekian. Mungkin bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Agi. Waalaikumsalam Bu Rina. Selamat pagi, semakin kelihatan ceria nggih wajahnya hari ini. Sebelumnya terima kasih nggih Bu Agi telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya karena saya ingin membahas dari hasil observasi yang kemarin. Baik Bu Agi, sebelumnya Bu Agi, kira-kira Bu Agi itu menilai performa Bu Agi kemarin dalam kompetensi yang mau dikembangkan itu seperti apa? Iya Bu Nira. Awalnya pas waktu pelaksanaan coaching saya merasa gerdek juga Bu Vina, ternyata ya melakukan coaching beneran begitu. Apalagi yang ini saya kembangkan adalah terkait mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau saya lihat mungkin saya sudah berusaha sedikit bisa meningkat Bu Vina dari pertanyaan berbobot. Itu nampak dari apa yang saya tanyakan ke Bu Vina sebagai coach saya itu. Yang pertama saya berusaha tidak memberikan judgement, jadi saya memberikan pertanyaan berdasarkan pantulan apa yang Bu Vina sampaikan. Kemudian saya masih merasa kurang berbobot itu di saat waktu tahap ini Bu Vina, tahap merencanakan. Jadi karena Bu Vina sudah memiliki solusi sehingga saya bingung juga ini bagaimana tidak lanjutnya untuk menyediakan pertanyaan berbobot begitu. Jadi saya merasa pertanyaan itu kayak ala kadarnya begitu. Apa yang membuat Bu Agi mempunyai pemikiran yang tadi?
Nah, karena saya menganggap ketika bertanya itu jawaban Bu Vina istilahnya kayak diulang begitu, berarti dari pertanyaan saya yang sepertinya masih kurang berbobot begitu, karena kalau dalam pandangan saya ketika pertanyaan saya berbobot ada bahasan lain yang sekiranya itu bisa memandu untuk pertanyaan selanjutnya yang lebih baik lagi begitu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan kemarin nggih, Bu Iya, Agi. nah, Alhamdulillah dari hasil ketika saya melihat Bu Agi ketika coaching itu Bu Agi sudah baik, sudah mendengarkan aktif, kontak mata juga sudah mengarah ke kunci seperti itu. Terus juga Bu Agi sebenarnya sudah menggunakan pertanyaan berbobot yang sangat baik sesuai dengan standar yang telah dirujuk. Bagaimana Bu Agi menurut Bu Agi tentang pernyataan saya? oh ya, alhamdulillah Bu Nina, berarti luput dari saya ternyata ketika diamati oleh Bu Nina bahwa saya minta tolong diamati yang bagian itu lebih ditekankan gitu ya, ternyata Bu Nina sudah bisa melihat itu. Mungkin saya aja yang belum merasa begitu ya Bu Nina ya, tapi saya setuju Bu, karena di saat coaching itu saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot begitu. Namun demikian Bu Agi, ketika tadi saya melihat aspek-aspek itu masih kayak tadi benar yang disampaikan oleh Bu Agi. Tadi memang beberapa pertanyaan memang belum mengarah ke pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin nanti ketika akan melaksanakan coaching kedua bisa pertanyaan-pertanyaannya bisa lebih berbobot lagi, sehingga Bu Vina karena tadi saya lihat Bu Agi masih ada sedikit yang memberikan argumen-argumen. Jadi seperti itu nggih Bu Agi. Bagaimana pendapat Bu Agi? Oke, setuju Bu Nina, sepakat Bu Nina dari yang jenengan sampaikan, karena memang saya tadi masih mengajukan pertanyaan yang kurang berbobot ditandai dengan yang disampaikan oleh Bu Nina tadi. Baik Bu Agi, dari diskusi kita langkah konkret apa yang Bu Agi ambil untuk meningkatkan performa di area pertanyaan tersebut? Mungkin saya akan belajar lagi tentunya Bu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dirasa berbobot dan juga bisa memantik dari coach dalam memberikan jawaban begitu. Jadi saya belajar banyak dari rekan-rekan saat melaksanakan coaching, dan juga saya mungkin akan membaca-baca lagi terkait dengan materi dan juga praktek coaching itu sendiri. Begitu Bu Nina. Itu adalah langkah yang baik Bu Vina. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik nggih Bu Agi nggih. Nah, jadi Bu Agi yang terakhir, apa yang Bu Agi peroleh dari proses coaching tadi? Baik Bu Nina, dari seluruh proses yang saya peroleh begitu, tentunya saya pengalaman bagaimana melaksanakan coaching itu sendiri. Kemudian saya jadi tahu ternyata ketika melaksanakan coaching beneran itu waduh deg-deg luar biasa Bu Nina. Kemudian saya juga belajar memahami bagaimana pernyataan dari coach, dan saya belajar untuk menahan tidak memberikan saran kepada coach. Itu yang saya dapatkan sepanjang pelaksanaan coaching ini. Mungkin cukup dulu nggih Bu Agi. Saya kira tadi dari kemarin dari supervisor coaching juga sudah sangat bagus sekali. Sebenarnya kalau saya mungkin menilai itu sudah di 8-9. Oh, amin, alhamdulillah, semoga benar. Terima kasih Bu Agi. Saya akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina.